Mega Church. Mari kita berdiri bersama. Kita percaya anugerah dari Tuhan akan turun atas kita hari ini. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan. Here we go. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya nyanyikan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari bersama nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Apa Mega Church suaranya? Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari semuanya bertepuk tangan dan kepala kita. Mari nyanyikan bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Alpha Mega Church, kita tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama kau. Dia menyediakan segala yang kita perlu, bahkan lebih dari apa yang kita minta. We trust you God today. Nyanyikan bersama-sama lagu ini, katakan. Di tiap
bersama-sama pagi hari ini. Anda yang ada di tempat ini onsite, Anda yang watching online, kita sediakan hati kita buat Tuhan. Dia Tuhan yang sama, yang menyediakan di hari-hari yang lalu, di hari ini, di hari-hari yang akan datang. Dia tetap Tuhan yang sama, Dia tidak berubah. Setianya ada untuk Anda dan saya. Oleh karena itu hari ini, boleh kita nyatakan sama Tuhan, hidup ini perlu Engkau Tuhan. We need you Jesus. Kami butuh Engkau, batu karang yang teguh buat hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Dengan tangan terangkat di hadapan Tuhan pagi hari ini, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Katakan, oh God, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. We need you, Jesus. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Hidup kami perlu Engkau Tuhan. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Sekali lagi sama-sama katakan, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Setiamu ya Tuhan. I need you Jesus. Ya Tuhan yang mendengar hidup kita. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same. Dia menyediakan. You were providing them. You are providing. Amen. You are the same God. Yes, you are. You're the same. You moved in power then. God move in power now. You are the same God.
You are the same. Sekali lagi katakan. You moved in power, God move in power now. You are the same God. You are the same God. You're the same God. Tetap sama Tuhan. Tetap sama Engkau ya Tuhan. Tak berubah setiamu bagi hidupku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. selamanya Dia setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan mengangkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dan Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau setia dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Anda yang online yang ada di ruangan ini, siapapun kita hari ini, disayangi, dicintai, dan dipikirkan oleh Tuhan. Yes, amen. Sebentar kita akan merayakan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan lewat momen perjamuan kudus. Kalau Anda di online, Anda boleh ambil elemen perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing. Kalau Anda lagi mengikuti di ruangan ini, Anda boleh ambil di bangku kita masing-masing. Sementara saya ingin mengajak kita semua untuk memegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri kita masing-masing. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami sungguh bersyukur dalam kehidupan ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Amin, amin.
Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah Engkau melepaskan kami. Yes, God. Bahkan dalam kondisi terburuk kami sekalipun, nothing can separate us Amen. from your love. Yes, Lord. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat semua karya salib-Mu. Engkau menanggung semua dosa, kutuk, beban, malu, masa lalu kami di atas kayu salib. Supaya hari ini kami boleh beroleh kemerdekaan di dalam Engkau. Ya Tuhan. Kemenangan di dalam Engkau. Masa depan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya Yes. kasih setia Tuhan bagi kami. Amen. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan dengan ucapan syukur. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan yang dicurahkan untuk setiap kami. Ingatkan kami semua kalau hari ini mungkin kami datang dalam kondisi berdosa. Dalam persekutuan dengan darah Yesus, kami diampuni dan kami diberikan pengertian yang baru untuk hidup yang benar. Kalau ada di antara kami hari ini bergumul dengan patah semangat, harapan yang mulai pudar, kekuatan hidup yang mulai goyah, dalam persekutuan dengan darah Yesus, kami beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Engkau. Kalau ada di antara kami hari yang bergumul dengan sakit penyakit, baik itu secara fisik maupun secara batin, dalam persekutuan dan kuasa darah Yesus, kami boleh beroleh kesembuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami semua saat kami bersekutu dan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempah kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Boleh saya mengajak kita menadahkan kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Ambil momen untuk menyembah Dia, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memohon, untuk meminta kepada Tuhan. Kalau Anda berdoa dengan bahasa roh, berdoalah dengan bahasa roh. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama.
kasih ya Tuhan, terima kasih buat semua karya ajaib-Mu dalam hidup kami. Yes. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Dan biar hari ini saat kami melanjutkan serial kami berdoa hikmat-Mu, urapan-Mu diturunkan atas setiap kami. Yes. Supaya kami boleh terus dirubahkan menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berbicaralah buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Sebelum Anda duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa nggak say hi kanan kiri kita? Yes, setelah itu silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman dari media. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna, jadi jikalau Anda memiliki kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini, atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi MyEOC untuk kemudahan akses Anda. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church bekerja sama dengan laboratorium klinik pacar untuk mengadakan tes darah lengkap dengan harga khusus. Tes darah ini akan dilakukan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 mulai jam 7.15 pagi sampai jam 12 siang di AOC Darmo Permai Utara. Anda bisa mendaftar ke Ibu Yuni di nomor di bawah ini atau ke Connect Center. Jangan lupa puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Untuk Anda semua yang terlibat dalam pelayanan apapun areanya, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam tim gathering secara online pada hari Selasa 25 Oktober 2022 jam 7 malam. Kita akan membahas evaluasi tahun ini dan perencanaan beberapa bulan ke depan sekaligus tahun 2023. Mari luangkan waktu supaya kita semua tetap sepaham, sehalaman, seirama, satu visi, satu tujuan untuk pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Have a great service everyone, God bless! Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya buat kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Senang sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama, beribadah. Dan kalau Anda baru di Alpha Omega Church, selalu kita mau welcome siapapun Anda, Kristen bukan Kristen, sempurna atau enggak sempurna sekalipun. Ini adalah rumah buat kita untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Nah sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Anda membawa perpuluhan, membawa janji iman kita ke rumah Tuhan. Dan kalau Anda baru di Alpha Omega Church, selalu mengingatkan kita tidak pernah memaksa. Kalau mungkin Anda merasa saya nggak lagi kepingin memberi, please nggak usah merasa bersalah ya. Tapi di tempat ini kenapa kita memberi, kita mengingatkan kepada semua jemaat, kepada siapapun bahwa kita sedang mensupervisi Tuhan, menyediakan jembatan, menyediakan rumah, menyediakan komunitas bagi orang yang tidak sempurna untuk boleh terus ngalamin Tuhan dan mereka boleh ngalamin perubahan dalam kehidupan mereka semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara Anda mempersiapkan persembahan Anda, sementara nanti Anda mempersiapkan persembahan Anda, saya ingin mengajak kita melakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Karena saya percaya bahwa ketika kita memberi dari hati yang bersyukur, itu punya dampak yang berbeda buat kehidupan kita sendiri. Soal Sabtu sementara Anda mempersiapkan persembahan Anda, dalam hitungan ketiga nanti saya ingin memberikan waktu 30 detik kepada siapapun kita
baik Anda yang online, Anda yang di ruangan ini, untuk memejamkan mata bersama-sama. Nah setelah itu saya akan berdoa bawa persembahan kita. Dan sementara Anda memejamkan mata Anda dalam 30 detik ke depan, yang bisa Anda lakukan adalah naikkan ucapan syukur sementara Anda pegang amplop persembahan Anda. Naikkan ucapan syukur. Anda bersyukur buat apapun. Buat keluarga, buat kehidupan, buat keuangan, buat kebaikan Tuhan. 30 detik naikkan ucapan syukur sementara Anda memegang persembahan Anda. Are you ready Alpha Omega Church? 1, 2, 3. Semua boleh memejamkan mata. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan. Kadang dalam kehidupan ini kami lupa untuk terus mengambil momen dan waktu bersyukur. Dalam kehidupan ini mungkin kami sibuk dengan berbagai macam hal dalam hidup ini sampai kami lupa untuk bilang thank you sama Tuhan yang sudah memberkati kami dengan secara luar biasa. Tuhan, hari ini kami datang membawa persembahan perpuluhan kami. Kami ingin datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memulai semua yang baik dalam hidup kami, Engkau yang akan selalu melanjutkannya bagi hidup kami semua. Engkau yang terlebih dulu memberkati kami, supaya kami juga hari ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap taburan yang kami taburkan itu dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang ada di komunitas kami maupun orang-orang ada di sekitar komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin, amin. Please usher and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita semua. Dan hari ini kita melanjutkan serial kita Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Psycho Killer. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Psycho Killer. Dan minggu lalu kita udah belajar bersama-sama melihat tentang seri pertama kita. Dan yang kedua ini kita akan lihat sama-sama tentang ini saudara, Antikristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Antikristus. Nah pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian merasa gini, Anda yang di atas, di bawah, di online sekalipun, merasa kok seolah-olah rasanya ya godaan dalam diri kita itu lebih kenceng daripada suara Tuhan dalam diri kita. Pernah Anda merasa gitu saudara? Rasanya godaan di dalam diri kita itu lebih kuat daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Beberapa saudara mungkin ngalamin pergumulan ini, lalu Anda bilang, ya seringkali saya jatuh lagi dan lagi, ya kan? Anda mungkin berkata, makanya saya kalah terus dalam kehidupan ini. Beberapa saudara mungkin berkata, yes saya gagal lagi dan gagal lagi. Jatuh lagi dalam hal dan kelemahan dan dosa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan mungkin Bapak Ibu saudara sekalian berkata gini, saya tuh bukan gak kepingin berubah. Saya kepingin banget berubah tapi kenapa ya kok tergoda terus gitu. Saya kepingin banget berubah tapi kenapa ya kok rasanya kayak terbujuk terus setiap kali iblis itu dia buat imajinasi, dia kasih bayangan tentang hal-hal yang mungkin menyenangkan atau mungkin membuat kita sendiri seringkali jatuh dalam hal yang sama. Berputar-putar lagi dalam kelemahan yang sama. Dan sementara Anda yang lain berkata gini, saya tuh bukan gak kepingin bertobat. Udah berkali-kali saya coba untuk bisa bertobat dalam hidup ini tapi ya gak bisa-bisa.
Kok gagal terus rasanya. Dan bahkan gak jarang orang nanya gini, mungkin Tuhan itu gak kepingin saya berubah. Wah, mungkin Tuhan itu gak kepingin saya bertobat, pikirnya gitu saudara. Karena apa? Karena kita frustasi dengan kegagalan kita lagi, kejatuhan kita lagi, dan kekalahan kita lagi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita membahas hari ini tentang antikristus, kita semua sadar bahwa Tuhan ingin mengajak kita untuk ngalamin perubahan di dalam hidup kita semua. Dia kepingin mengajak kita ngalamin kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan hidup. Nah sehingga ada sebuah ayat yang saya ingin ajak kita baca bersama-sama. Kalau kita semua masih bisa bergumul dalam kelemahan, dalam dosa, dalam godaan, dalam tantangan kehidupan kita. Ada sebuah ayat yang saya ingin kita baca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kalau kita sudah lihat di layar, boleh saya ajak kita ucapkan dengan suara yang keras, kita baca bersama-sama. 2, 3, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Boleh dengan suara yang lebih keras lagi? 2, 3, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, konteksnya waktu ayat ini dituliskan. Konteksnya waktu 1 Korintus tadi yang kita baca, 1 Yohanes 4 ayat 4 yang kita baca tadi. Itu ditulis karena di zaman itu banyak sekali orang-orang yang menentang ajaran Kristen. Termasuk yang mereka menjadi pengajar-pengajar palsunya tentang yang seolah-olah namanya menggunakan nama Kristen atau Yesus, tapi mereka mengajarkan hal yang salah. Dan bukan hanya itu, ada berbagai macam pengajaran-pengajaran baru yang timbul dan muncul di zaman itu, di abad itu. Dan kalau kita melihat perikop penulisan kita ini dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, judulnya sebetulnya apa saudara? Kalau Anda buka di Alkitab itu judulnya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Itu judulnya. Roh Allah dan Roh Antikristus. Nah di zaman itu ada berbagai macam orang yang memplesetkan kebenaran tentang Yesus dan tentang Injil. Bagi orang yang gak ngerti, mereka akan jadi tersesat lalu imannya mulai menjauh dari Yesus. Bagi orang yang gak paham, mereka akan salah jalan. Karena ada banyak hal-hal pengajaran, kegiatan rohani yang waktu itu kelihatannya baik. Tapi justru malah menjauhkan mereka dari Kristus, dari Yesus, dari cintanya Yesus. Nah sehingga kalau kita ngelihat tantangan kita semua hari ini, pergumulan kita semua hari ini, godaan kita semua hari ini. Sifatnya mungkin hampir sama dengan apa yang terjadi di waktu itu. Membawa kita melihat untuk kebagian yang A adalah gini, the nature of temptation. Nature of temptation. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Nature of temptation. Nah, kenapa kok kita perlu melihat nature-nya temptation ini? Karena kita semua dalam kehidupan ini, dalam perjalanan rohani kita, pertumbuhan kita makin serupa dengan Yesus. Enggak seorang pun itu punya perjalanan yang sempurna. Termasuk saya, termasuk siapapun itu. Nah ada sebuah kenyataan kenapa perjalanan kita enggak sempurna. Dan bahkan kita masih bisa jatuh bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini saudara, kita semua tahu bahwa yang namanya temptation itu selalu kelihatan baik. Tapi itu menjauhkan kita dari Kristus, dari Yesus. Nah siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat ini? Yang melakukan ini semua. 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi dia bilang, kamu berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan, dia bilang nabi-nabi palsu itu. Jadi yang namanya nabi palsu itu nanti bukan hanya muncul waktu antikris udah bangkit dan lain sebagainya. Dari sejak zaman yang lalu kalau Anda perhatikan nabi-nabi palsunya udah banyak. Lalu ayat itu bilang gini, roh yang ada di dalam kamu dia bilang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah roh yang ada di dalam dunia ini bicara tentang roh siapa? Bicara tentang roh apa? Oleh sebab itu 1 Yohanes pasal 4 dikasih tema di perikop atasnya roh Kristus dan roh antikristus. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Anda baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, ayatnya menjelaskan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Roh itu adalah, roh apa saudara? Antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan bukan hanya ia akan datang. Saudara mau tahu? Di zaman itu abad pertama kata-katanya sudah bilang apa? Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh antikristus itu sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Nah banyak di antara kita yang berpikir, mungkin antikristus itu bangsa tertentu di pikiran kita kan gitu. Yang lain mikir antikristus itu nanti yang punya nomor 666. Kalau kelompok preteris itu dulu ya, itu sudah bilang nanti Kaisar Nero itu akan jadi antikrisnya. Nabi palsunya, semua dari zaman ke zaman selalu akan ada yang namanya pemikirannya orang, tafsirannya orang. Oh ini nanti akan jadi antikris. Bahkan kalau kita ngikutin pandangannya modern futurist, itu ngelihatnya gini, pemimpin bangsa tertentu, ya kan? Mungkin dulu orang bilang presiden Amerika, namanya siapa? Sekarang katanya bangsa Cina, presiden Cina dan lain sebagainya. Saudara, kita semua berpikirnya seringkali antikris itu suatu hari dia akan datang. Nanti dia datang dalam bentuk bangsa besar. Nanti dia datang dalam bentuk seorang presiden atau seorang pembesar. Nanti kalau chipnya sudah disebar di seluruh dunia masuk di tangan kita. Lalu kita semua harus pakai chips. Lalu dari situ antikris itu akan mulai menguasai. Saudara perhatikan ini aja. 1 Yohanes 4 ayat 3 itu sangat jelas sekali. Simple, nggak pakai terlalu banyak asumsi. Dia bilang antikristus itu adalah roh. Antikris itu adalah roh. Di abad 1 bisa bayangkan, di abad 1 semua orang tuh selalu spekulasi. Oh nanti kaisar ini akan jadi, bisa bayangin dari zaman dulu sampai hari ini semua orang spekulasi. Pemimpin ini, kaisar ini, presiden ini akan jadi antikrisnya. Antikris datang dari sana, bangsa Mesir lah, bangsa apa, pokoknya yang besar, yang punya pengaruh, yang punya influence itu disebut nanti sebagai antikris gitu. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 3 itu cuma bilang gini, antikris itu adalah roh. Enggak usah ditunggu sampai nanti ada chipnya. Enggak usah ditunggu sampai nanti, wah semua kita akan pakai chip dan lain sebagainya. Saudara mau tahu dari zaman perubahan telepon kuno sampai ke telepon yang HP itu aja nanti katanya antikris. Dari sejak zaman HP yang sudah lumayan bagus sampai jadi lebih modern lagi. Semua email, semua sosial media bisa ada di sana. Nanti katanya kita akan dipantau. Dari zaman dulu, dari abad pertama, spekulasi terhadap hal tersebut, perkembangan zaman itu selalu dihubungkan dengan yang namanya antikris. Tapi ternyata 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga itu sangat clear dia menjelaskan. Antikris itu adalah roh, entah nanti dia mau pakai siapa. Dan yang jelas, dia sudah ada di dunia ini. Itu kenyataannya. Antikris itu adalah roh dan dia sudah ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga berkata. Nah oleh sebab itu kembali ke nature of temptation. Kelihatannya baik tapi ternyata menjauhkan kita dari Kristus. Dari Yesus. Saudara bisa membayangkan di waktu zaman Adam dan Hawa sekalipun. Sejak kejatuhannya iblis, dia selalu dia sudah bergerak kemana-mana. Waktu Adam dan Hawa jatuh itu dibilangin gini loh, dibujukin gini. Sesuatu yang kelihatannya bagus. Semua yang membuat kita terpisah dari kasih Kristus itu sebetulnya ada roh antikris. Jadi waktu zaman Adam dan Hawa, dia tuh dibilangin gini, kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Nggak kurang rohani apa? Nggak kurang rohani apa itu? Kelihatannya baik tapi justru malah menjauhkan kita dari Yesus. Jatuhlah mereka dalam dosa. Saudara mau tahu waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Dia juga coba untuk menjatuhkan Yesus. Dengan cara apa gini, waktu lagi lapar-laparnya, ayo coba kamu rubah ini batu jadi roti. Ya kan?
Dalam arti kata lain mungkin gini, kalau hari ini, waduh ini duit seret nih. Tiba-tiba ditawari, ya mungkin kerjaannya nggak bener, pemasukannya nggak bener, ya kan. Terus kita pikir, wah ya bener ini. Mungkin ini jalan Tuhan, ini kan lagi seret-seretnya, susah-susahnya. Tiba-tiba ada cara dapat pemasukan walaupun salah, walaupun itu dosa. Nanti kan pemasukannya bisa kita pakai untuk membagi kepada fakir miskin, ya kan. Lalu kita juga bisa memberkati gereja gitu. Saudara, dari zaman dulu semua yang iblis lakukan itu sudah dibuat kelihatannya baik tapi menjauhkan kita dari Yesus. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, contoh lagi. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, waktu dia dicobain di padang gurun, pride-nya itu disentuh. Kesombongan, istilahnya gini, hatinya itu dia coba menguasai. Karena gini, dia bilang kalau kamu anak Allah, ayo coba jatuhin dirimu. Kalau kamu anak Allah, coba jatuhin dirimu. Dari sejak zaman yang lalu, semuanya itu yang dilakukan oleh iblis, itu selalu dengan cara yang kelihatannya baik, tapi menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dari Kristusnya. Nah, contoh lagi, waktu Tuhan Yesus dia gini, ayo kamu sembah aku di padang gurun juga. Iblis bilang apa? Kamu sembah aku, semua ini kuberikan kepadamu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari gini, lalu kalau sudah dengar semua tak kasih, semua dikasih, pikiran kita kan, enak ya ini ya, habis gini semua dapat gitu. Salah nggak apa-apalah gitu, yang penting nanti kalau semua saya udah dapat, sama aku bisa bagi kepada fakir miskin, aku bisa memberkati Tuhan, aku bisa memberkati gereja, ya kan saudara. Cara berpikir kita itu seringkali ditantang untuk gini, ketemu dengan nature of temptation. Kelihatannya baik, tapi ternyata menjauhkan kita dari Yesus. Kelihatannya baik, tapi menjauhkan kita dari Yesus. Nah, inilah yang dilakukan oleh roh antikristus tersebut. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Ini yang dilakukan oleh roh antikristus. Dia akan melakukan segala macam cara di pikiran kita, di hati kita, membuat gini, wah iya benar ini kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi menjauhkan kita dari Yesus. Jadi nggak perlu ditunggu nanti sampai kita semua dipasangin chips lah dari sejak perubahan kartu kredit, lalu sekarang semua pakai Google, pakai Facebook, pakai apapun kita bisa dilihat datanya oleh siapapun. Nggak usah nunggu nanti ke depan akan ada perubahan robot yang bisa melakukan semua hal dan lain sebagainya. Nggak usah nunggu itu, antikristusnya itu sudah ada. Antikristus itu sudah ada karena apa saudara? Karena antikristus itu adalah roh. Dan dia menggunakan cara apa? Caranya gitu. Semua yang kelihatan baik, yang kelihatannya menyenangkan, tapi justru malah menjauhkan kita dari Yesus. Nah sehingga nggak jarang, nggak kaget kalau kita kepingin berubah, tapi kita susah berubah. Kita kepingin bertobat, tapi kita susah lepas dari apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, karena penulis 1 Yohanes ini tahu, ini loh karyanya antikris. Ya kan? Karyanya roh antikris. Selalu pakai cara semua yang kelihatan baik, yang kelihatan make sense di pikiran kita, tapi yang menjauhkan kita dari Yesus. Itu yang dia pakai. Oleh sebab itu dia menambahkan bukan hanya 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga bahwa antikris itu sudah ada di dunia, tapi 1 Yohanes 4 ayat yang keempat itu dia tuliskan buat kita semua. Bunyinya apa tadi yang kita baca? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang setuju katakan yes. Jadi ketika kita ngomongin antikris, Anda udah gak perlu takut. Di zaman abad 1 orang-orang juga ketakutan kalau ngomongin antikris. Tapi 1 Yohanes pasal yang keempat memberitahukan kepada semua yang ketakutan ketika ngomongin antikris. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah gimana kita mengaplikasikan ayat ini? Gimana kita mengaplikasikan ayat ini? Yang pertama adalah gini, ketahuilah ini saudara, identitas saya dalam Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Identitas saya dalam Yesus. Identitas saya dalam Yesus. Dan kalau seorang tua gitu ya, orang tua suami istri punya anak ya kan, lalu
biasanya anaknya lebih lucu dari boneka ini sih. Bonekanya ini aneh, freaky banget modelnya. Kalau orang tua punya anak, biasanya anak itu lahir dari mamanya, betul ya? Ya kan? Nah, orang tua ini akan bilang, ini anak saya. Karena ini dari ayah dan ibu, lalu lahir dari mamanya. Nah, Tuhan bilang gini sama kita, identitas. Kamu berasal dari Allah. Kita semua itu berasal dari Allah, bukan sembarangan. Berarti gini, Tuhan bilang gini, you are mine and I am yours. Kamu itu milikku, kamu itu berharga bagi aku, kamu spesial bagi aku. Oleh sebab itu jangan pernah ragu bilang, saya ini anak kesayangan Tuhan, jangan pernah ragu. Karena kita berasal dari Allah, yang setuju katakan yes. Dia cinta kita. Dia sayangi kita seperti orang tua mengasihi anaknya. Saudara, sebuah cerita, kenapa kok kata-kata ini penting sekali. Kamu berasal dari Allah. Sebuah cerita yang Pastor Elisheba share di beberapa minggu yang lalu. Ada ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang baik ini bawa anaknya naik kereta api. Ibu-ibu yang baik ini bawa anaknya bawa barang-barang. Kebetulan dia tiba-tiba ditempel sama ibu yang pura-pura bawa cucu. Bisa bayangin? Jadi ibu yang baik ini bawa anaknya, bawa barang-barang. Dideketin di kereta sama ibu yang pura-pura bawa cucu. Nah, ibu yang pura-pura bawa cucu ini tanya terus sama ibu yang bawa anak ini. Ibu yang baik ini. Tanya anaknya kok lucu, lahir di mana, di rumah sakit apa, gitu-gitu. Tanggal berapa, terus tanya nama lengkapnya. Nah, waktu ditanya nama lengkapnya, ibu ini mulai aneh. Kenapa nanya nama anak orang, nanya nama lengkap gitu kan. Nah, waktu ibu ini mau pergi ke toilet, ya dia mau pergi ke toilet, lagi-lagi ibu yang pura-pura bawa cucu ini nawarin, saya jagain anaknya gitu. Nggak mau ibu ini, dibawalah anaknya ikut ke toilet. Dalam hati gini, kalau bisa orang itu sudah nggak ada lagi. Atau dia mau cari tempat lain duduk. Nggak ada tempat lain, dia terpaksa kembali ke tempat yang sama. Tibalah kereta ini di tempat tujuan. Waktu kereta ini udah sampai di tempat tujuan, ibu yang pura-pura bawa cucu ini yang tadi udah nanya semua detail lahir di mana, tinggal di mana, lahir tanggal berapa dan semuanya dia tanya. Dia nawarin lagi kepada ibu yang bawa anak ini. Dia nawarin apa saudara? Saya bantu gitu, saya bantu. Nah, cuman dibantu saat dia nurunin barang, tangan anaknya digandeng. Saudara mau tahu? Begitu diminta lagi anaknya, ibu yang pura-pura bawa cucu ini teriak-teriak saudara. Ini anak saya, ini punya saya, gitu-gitu. Di depan banyak orang, sampai orang tuh ribut ngeliat, sampai orang tuh kumpul ngeliatin mereka berantem. Sementara ibu ini ditanya yang pura-pura tadi itu, ibu yang palsu ini yang pura-pura bawa cucu ini ditanya nama anaknya siapa? Karena ibu pinter, ibu yang bawa anak aslinya pinter dibujui namanya. Jadi dia nyebutin nama anak yang salah, ini loh anak saya itu nama aslinya adalah, disebutkan nama anak aslinya. Sampai ribut berantem gitu. Orang tuh hampir belain loh ibu yang palsu ini. Nah, karena ini ibu aslinya, dia rela berantem, dia rela pertahankan anaknya supaya dia nggak kehilangan anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang apa sama kita? Kamu berasal dari siapa saudara? Dari Allah. Kalau ibu aja ya, seorang mama punya naluri, dia akan jagain, lakukan apapun untuk jagai anaknya. Tidak diambil orang, tidak diculik oleh orang, tidak disakiti oleh orang. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kadang waktu kita ngomongin tentang antikris, kita udah ketakutan sendiri. Tapi kita diingatkan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Solusinya apa kalau orang lain ketakutan soal antikris? Yang pertama dia mengingatkan kepada kita identitas saya dalam Yesus. Kamu berasal dari Allah. He will fight for you. Dia akan lakukan apapun untuk selamatkan kita, tolong kita, jauhkan kita
dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis yang ingin mengambil kehidupan kita. Bahkan dia udah mati terlebih dulu bagi hidup kita semua. Supaya dia bisa menyediakan pengampunan, dia bisa menyediakan surga, dia bisa menyediakan hidup kekal buat kita semua. Karena dia Bapa yang mengasihi hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan gak akan gampang-gampangnya biarkan diri kita diambil atau dicuri oleh antikris. Gak segampang itu saudara. Sehingga kita semua diingatkan. Sebelum penyiksaan antikris, ya kan? Sebelum penyiksaan antikris, dia sendiri yang akan datang menjemput kita untuk ada di surga bersama dengan Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, sekali lagi identitas itu penting. Identitas kita dalam Yesus penting. Karena Yesus sendiri waktu dia digoda sama iblis. Iblis bilangnya apa? Kalau kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah. Ayo kalau kamu anak Allah, jatuhin dirimu. Kalau kamu anak Allah. Nah, kita ini seringkali lupa. Kita seringkali lupa bahwa kita bukan hanya orang Kristen biasa. Kita ini anak kesayangan Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus dibaptis, Bapa dari surga memperdengarkan suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, jangan pernah lupa identitas kita. Waktu kita tahu identitas kita teguh dan kuat dalam Tuhan. Karena dia Bapa pembela hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara. Yang kedua, gimana kalau kita dalam hidup ini punya rasa takut, menghadapi tantangan dan pergumulan, apalagi takut terhadap antikris. Yang kedua adalah gini, mentalitas telah mengalahkan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, mentalitas telah mengalahkan. Ayatnya berkata apa saudara? 1 Yohanes 4 ayat keempat, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Jadi zaman itu yang serupa dengan si antikris A, si antikris B, si antikris C, si powerful A, si powerful B, dan lain sebagainya. Itu udah ada. Tapi ayatnya mengingatkan, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan kata-kata ini, kamu telah, boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, kamu telah. Kamu telah, dia bilang, mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Anda pikir gini, kok bisa Pastor Elisa? Saya ini loh masih bergumul dengan dosa. Saya masih jatuh bangun. Saya aja kadang berpikir ini loh kesalahan kita seringkali. Kita itu seringkali berpikirnya gini, apa saya bisa? Mentalnya yang salah. Apa saya mampu? Apa saya mampu berhenti dari dosa ini? Apa saya bisa keluar dari dosa ini? Apa saya bisa lepas dari ikatan ini? Yohanes memberitahu kita kepada semua pendengarnya juga waktu itu, termasuk kita hari ini. Kata-katanya bukan apa aku bisa, kata-katanya adalah ini, aku telah. Bukan apa aku bisa, tapi aku telah. Bukan apa mungkin saya, tapi aku telah. Nah mungkin pertanyaan Anda gini loh Pastor Elisa, mungkin Anda gak tahu pergumulan saya. Anda bilang, kapan saya ini sudah pernah mengalahkan dosa? Wah, saudara mau tahu? Yang mengalahkan dosa itu Yesus Kristus di kayu salib. Dan dia tinggal di dalam kehidupan kita semua. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerahnya luar biasa buat kita. Oh kalau mau kasih tepuk tangan buat karya Yesus, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kalau Anda ditanya, saya telah mengalahkan dosa dan pergumulan hidup saya. Kapan? Waktu Yesus mengalahkannya buat saya. Itu jawabannya. Nah sehingga 1 Yohanes 4 ayat keempat itu bisa kita hidupi dalam hidup kita. Waktu kita lagi bergumul, waktu kita lagi tergoda, waktu kita lagi jatuh bangun dalam dosa, Anda bilang apa? Aku ini anak Tuhan. Aku buah hatinya Tuhan. Bersama Yesus aku mengalahkan dosa. Jadi waktu kita lagi tempted, tergoda untuk salah. Anda bilang, Anda lagi salah pun Anda bilang. Saya ini milik Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya bisa mengalahkan dosa bersama dengan Tuhan. Karena dia yang telah mengalahkan buat kita. Oleh sebab itu kita pun 1 Yohanes 4 ayat keempat berkata, kamu pun telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
So mentalitas kita harus berubah. Bukan lagi dari apa aku bisa, tapi menjadi ini, aku telah mengalahkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga yang terakhir. Yang perlu kita ingat sama-sama. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 itu membahas tentang apa? Roh Kristus dan roh antikristus. Sehebat apapun antikristus, antikris, sepower apapun, sepowerful apapun dia. Saudara mau tahu, ayatnya mengingatkan kepada kita semua. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jelas kok yang ditulis roh yang kecil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat itu roh antikris. Karena bukan lagi apakah dia akan datang, apakah dia akan muncul, nanti ada chips dan lain sebagainya. Enggak usah dipikirin gitu, dia udah ada di dunia ini. Dari sejak abad pertama yang namanya spekulasi soal perkembangan zaman, teknologi itu udah selalu ada. Saya pun membayangkan mungkin ya dari zamannya naik dokar, naik kuda. Lalu tiba-tiba ada motor gitu, hati-hati ya nanti naik motor kamu harus beli bensin. Kalau kamu mau beli bensin kamu harus mengeluarkan tanda 666 dan lain sebagainya. Sampai hari ini juga Anda gak perlu beli bensin dengan 666, betul? Karena gak usah ditunggu spekulasi nanti akan muncul ini dan lain sebagainya. Antikris sudah ada. Dan penguatnya adalah ini saudara, buat kita semua. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini yang Alkitab tekankan kepada kita semua. Nah sehingga kalau mungkin kita ngelihat Tuhan saya takut. Anda bilang roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh ketakutan yang saya miliki. Tuhan saya bergumul. Anda bilang roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada pergumulan dosa dan kecanduan dan ketergiatan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda pernah ngelihat enggak? Kenapa sih kok kita ngomongin roh yang di dalam kita lebih besar? Saya tuh ngelihat orang bertanding UFC saudara, di TV gitu ya. Pelatihnya itu gini, piting gitu. Dalam bahasa Inggris mungkin apa? Grab, mungkin. Pukul, atau mungkin defense. Dia selalu ngomongin, dia selalu ngarahin. Bahkan waktu istirahat dikasih tahu, kamu itu harus gini. Kelemahanmu ini, tanganmu harus diangkat, pokoknya gini. Wah, dikasih tahu segala macam kelemahan dan kekurangan. Lalu masuk lagi ronde 2, dikasih tahu lagi, serang. Wah, langsung dituntun terus selama pertandingan. Wah, saya ngeliat gitu, iya. Kita kadang ngelawan antikris, mungkin secara manusia kita gak kuat. Tapi Roh Kudus itu pengajar buat hidup kita. Dia penasehat buat hidup kita. Yang akan selalu memberitahu kita dari detik ke detik, dari jam ke jam, selalu kasih tahu kita. The biggest supporter dalam hidup kita yang selalu memberitahu kepada kita. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Selalu dia memberitahu kita. Karena apa? Roh yang di dalam kita lebih besar. Roh yang di dalam kita lebih besar. Oleh sebab itu Roh Kudus dia selalu menasehati kita. Dia selalu mengajarkan kepada kita. Dia selalu memberitahu kepada kita, we will never be alone. Kita tidak akan pernah sendirian. Oh, Anda mungkin selalu ditakut-takuti dengan berita antikris dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak segampang itu dia meninggalkan kita. Justru dia itu penasehat bagi hidup kita dalam perjalanan hidup kita ini. Penasehat yang ajaib. Saudara mau tahu, di Alaska, rusa Alaska ya, itu selalu tiap tahun mereka itu akan beradu yang pejantan. Beradu untuk apa? Rebutan teritori. Nah kalau udah beradu rebutan teritori, yang diadu apanya saudara? Yang diadu itu adalah tanduknya. Ditatapkan satu sama lain. Untuk rebutan teritori. Tapi rusa-rusa ini pinter, mereka itu punya insting, apalagi pejantannya. Di musim panas, mereka akan selalu ambil waktu untuk makan sebanyak mungkin. Kalau makannya makin banyak, tubuhnya makin kuat, makin besar,
tanduknya itu juga makin kuat, makin besar. Itu yang mereka lakuin. Persiapannya makan yang banyak. Badannya makin besar, tanduknya makin besar. Waktunya beradu setiap tahun sekali. Rebutan teritori. Pasti ada yang kalah, pasti ada yang mati, pasti ada yang tanduknya hancur. Yang makannya paling banyak, yang pertumbuhannya paling kuat. Itu yang menang. Tapi menurut saya gini saudara. Pertandingannya itu bukan waktu dia ketemu sama pejantannya. Tiba-tiba brak, saling ditatapkan tanduknya. Bukan itu pertandingannya. Pertandingannya adalah ketika dia makannya itu mulai banyak dan makin banyak dan makin banyak dan makin banyak. Lalu dia makin besar, makin kuat, tanduknya makin besar, makin kuat. Di situ pertandingan sudah dimulai sebetulnya. Sama hal dengan kehidupan kita semua. Pertandingan kehidupan kita bukan dimulai ketika nanti ada godaan datang. Pertandingan dalam kehidupan kita bukan dimulai nanti ketika ada dosa mengintip. Pertandingan dalam kehidupan kita bukan dimulai ketika ada yang namanya pergumulan datang dalam hidup kita. Tapi pertandingan kita dimulai ketika ini. Tiap hari kita isi diri kita dengan firman Tuhan. Makan yang banyak. Diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan kekuatan Tuhan. Diisi dengan doa. Diisi dengan momen dengan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari. Pertandingannya bukan waktu kita keluar rumah lalu kita ngelihat godaan. Tapi waktu kita di rumah, kita di tempat yang orang lain gak lihat. Kita sediakan waktu untuk firman Tuhan, berdoa. Di situ kekuatan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kemenangan kita itu jelas. Yang pertama identitas saya dalam Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Identitas saya dalam Yesus. Yang kedua mentalitas telah mengalahkan. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mentalitas telah mengalahkan. Dan yang ketiga, roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. 2, 3. Roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Itu kenyataannya. Antikris sudah ada kok. Tinggal nunggu aja nanti waktu. Tapi kita percaya Bapak itu Bapak yang terus menjaga kehidupan kita. Dia gak pernah lepaskan kita. Pegang identitas kita. Rubah mentalitas kita. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada segala-galanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang memejamkan mata kita bersama-sama, boleh tirukan doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Saya percaya identitas saya di dalam Yesus. Rubahkan mentalitas saya dari apa saya bisa menjadi saya telah mengalahkan. Ingatkan saya roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Saya anak kesayangan-Mu Tuhan. Saya berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau gendong saya sampai masa tua saya, sampai saya masuk surga yang mulia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Nyanyikan bersama-sama dengan suara yang keras, angkat kedua tangan kita. Kau gendongku sampai masa sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Kalau antikristus mencoba menebarkan ketakutan, tapi Engkau memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Kami gak pernah sendirian. Engkau Bapa yang jagai kami, yang tidak mudahnya melepaskan kami dari tangan-Mu Tuhan. Because nothing can separate us from the love of God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, dengan menandakan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapa berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas berlimpah-limpah untuk menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan, Kau lihat semua kami Mbak persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang, kami aman, kami menang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Happy Sunday and God bless us. Sampai jumpa minggu depan.